Learn English with Miss Agnes. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan happy ya. Nah, karena di video sebelumnya kita udah belajar tentang articles dan juga simple present tense to be, di video kali ini kita bakal belajar tentang possessive. Jadi, possessive ini adalah cara untuk ngomong kalau sesuatu itu punya seseorang. Misalnya, bukuku, penamu, atau mobil dia, dan lain-lainnya. So, are you ready? Let's check it out! Seperti yang udah Miss bilang tadi, kalau possessive itu adalah untuk menunjukkan kepemilikan atau untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu milik seseorang. Dan possessive itu ada beberapa jenis loh. Jadi yang pertama itu ada possessive noun. Di possessive noun ini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ada possessive noun singular dan juga ada possessive noun plural. Dan selanjutnya ada possessive adjective dan juga ada possessive pronoun. Jadi apa sih bedanya possessive noun singular, possessive noun plural, dan juga possessive adjectives dan possessive pronoun ini? Sini, Miss Agnes jelasin. Nah, untuk yang pertama ini kita belajar tentang possessive noun singular dulu ya. Jadi, possessive noun singular ini adalah untuk menunjukkan kepemilikan dengan nama atau benda. Lalu ditambah apostrof atau tanda kutip satu yang kecil itu dan dilanjutkan dengan s setelah noun. Nah, ini nih contohnya. Yang pertama itu adalah Bob's cat. Nah, di sini kalimat ini tuh mau ngejelasin kalau kucing itu punya Bob. Jadi kita sebut dulu subjeknya atau nounnya, jadinya Bob. Nah, setelah itu kita lanjutin dengan apostrof, lalu kita lanjutin lagi dengan s. Jadinya Bob's. Nah, di ini tuh artinya adalah punya Bob atau milik Bob. Nah, dilanjutin lagi dengan cat, jadinya Bob's cat, yang artinya adalah kucing milik Bob. Nah, satu lagi untuk contoh possessive noun singular itu adalah Tom's shirt. Tom's shirt. Oke, nah yang ini tuh kalimatnya menunjukkan kalau shirt ini punyanya Tom. Shirt artinya baju, dan Tom's ini artinya punya Tom. Oke, nah sama kayak Bob tadi, yang pertama ada singular noun-nya dulu, yaitu Tom. Lalu kita tambah dengan apostrof dan juga s, jadinya Tom's. Dan dilanjutin dengan shirt, jadinya Tom's shirt atau baju milik Tom. Gimana, udah mulai ngerti belum tentang possessive noun singular? Oke, nah setelah itu kita lanjut ke possessive noun plural. Untuk possessive noun plural ini sama ya tujuannya untuk menjelaskan kepemilikan dengan nama atau benda. Nah, bedanya karena ini plural berarti di sini subjeknya lebih dari satu. Di singular tadi kan subjeknya cuma satu, yaitu Tom dan juga Bob. Nah, kalau di plural itu lebih dari satu. Dan juga untuk di possessive noun plural itu masih sama, kita masih pakai apostrof, tapi kita nggak pakai s. Jadi setelah plural noun, kita langsung tambah apostrof tanpa huruf s. Nah, di sini kita sudah ada dua contoh kalimatnya ya. Yang pertama itu adalah the student's classroom, yang artinya ruangan kelas para siswa. Seperti yang sudah bisa kalian lihat di sini, the students itu adalah para murid ya. Muridnya lebih dari satu karena di situ sudah ada students. Oke, kalau studentsnya cuma satu berarti cuma student tanpa s. Tapi karena di sini studentnya lebih dari satu berarti students. Makanya di sini kalimatnya jadi the students, lanjut pakai apostrof. Oke, jadi milik si para siswa ini, lalu ditambahin dengan classroom. The students' classroom, yang artinya ruangan kelas para siswa.
You get it? Oke, nah lanjut ke contoh nomor 2, yaitu adalah the teacher's room. Nah, yang di contoh kedua ini adalah menjelaskan ruangan milik para guru. Makanya di sini ada the teachers. Oke, di sini teachernya lebih dari satu karena ada huruf S. The teachers. Lalu kita tambahin apostrof. Lalu kita lanjutin dengan room. The teacher's room. Yang artinya adalah ruangan para guru atau ruangan milik guru. Nah, itulah bedanya possessive noun singular dan juga possessive noun plural. Bedanya itu adalah di subjeknya. Berapa banyak subjeknya ya? Kalau misalnya cuma satu, berarti itu singular. Tapi kalau lebih dari satu, berarti plural. Tapi ada pengecualian loh di possessive noun plural. Misalnya kalimatnya itu menjelaskan tentang children. Nah, di sini children itu artinya anak-anak. Nah, karena children itu nggak ada huruf S-nya, berarti di situ kita bisa pakai apostrof dan juga S. Jadinya the children's toys atau mainan punya anak-anak, mainan milik anak-anak. Selain children, pengecualian lainnya adalah untuk men atau di situ artinya para pria atau para laki-laki. Nah, di sini men itu artinya plural. Men-nya lebih dari satu, oke? Nah, jadinya the men's clothes atau baju para pria. Oke, jadi setelah children dan juga men bisa ditambahin apostrof dan juga huruf S. Next, kita ada latihan sedikit ya. Nah, untuk di possessive noun di sini pertama kita ada Jim's last name is Smith. Oke, yang mana artinya itu adalah nama akhir Jim adalah Smith. Nah, jadi Jim itu adalah he. Kalau he berarti kan dia singular. Nah, karena dia singular, kita tambah apostrof dan juga S setelah nama Jim. Jadinya Jim's last name is Smith. Untuk di practice nomor 2 itu adalah Nicole is a girl's name. Yang artinya Nicole adalah nama perempuan. Nah, gimana nih? Kira-kira pada tahu nggak ya apostrofnya kita taruh di mana? Benar banget. Jadi kita taruh apostrofnya setelah girls. Jadinya Nicole is a girl's name. Jadi yang nggak tahu kenapa kita taruh apostrofnya setelah girls, itu karena di sini menjelaskan Nicole adalah, oke? Nicole adalah nama perempuan. Jadi kepunyaannya itu adalah di Nicole adalah nama perempuan. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu adalah praktis untuk possessive noun singular. Kita lanjutin untuk nomor dan nomor 3-nya ke possessive noun plural. Untuk nomor 3 itu ada monkey's hands have thumbs. Yang artinya tangan monyet punya jempol. Untuk yang nomor 3, ada yang tahu di mana kita taruh apostrofnya? Betul banget, kita taruh apostrofnya setelah monkeys. Setelah monkeys, nah karena di sini kan monkeysnya lebih dari satu, jadinya monkey's hands have thumb. Lanjut, itu adalah the students' book are red, yang artinya buku para siswa berwarna merah. Nah, ada yang tahu nggak di mana kita taruh apostrofnya? Benar banget, kita taruh apostrofnya setelah the students. Oke, the students' books are red. Nah, karena studentnya lebih dari satu, makanya kita taruh apostrofnya itu setelah huruf S di students. Jadinya the students' book are red. Nah, udah makin ngerti kan tentang possessive noun singular dan juga plural? Selanjutnya kita bakal belajar tentang possessive adjectives dan juga possessive pronoun. Yang pertama, kita bakal fokus ke possessive adjectives dulu ya. Possessive adjectives adalah kata sifat kepemilikan.
yang artinya kata yang dipakai untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu milik seseorang. Nah, ini dia tabelnya. Jadi di sini semua subjek itu memiliki berbeda-beda possessive adjectives ya. Nah, jadi kayak di sini nih, jadi kan ada subjeknya, lalu ada possessive adjectives-nya, lalu di sebelahnya kita ada contohnya juga. Kita coba baca possessive adjectives-nya dulu ya. Now, let's repeat after me. Ikutin kata-kata Miss ya. My, your, her, his, its, their, our. Nah, itu dia cara baca possessive adjectives. Untuk my itu artinya milikku. Your itu milikmu. Her itu milik dia, perempuan. Dan kalau his artinya milik dia, laki-laki. Kalau its artinya itu adalah nya. Dan kalau their itu artinya milik mereka. Lalu kalau our artinya milik kami. Nah, yang di kotak ketiga itu kan ada contohnya. Nih, kita coba bahas ya. Misalnya di situ ada my book. Nah, jadi setelah possessive adjectives, kita lanjutin dengan kata bendanya. Misalnya kayak si my book ini kan, jadinya my book atau bukuku. Nah, lanjut yang kedua itu adalah your. Nah, kata bendanya itu adalah pen, jadinya your pen. Yang artinya penamu atau pena milikmu. Nah, selanjutnya itu adalah her bag atau tas dia. Selanjutnya untuk his itu adalah his hat atau topi dia. Oke, topi dia laki-laki jadinya his hat. Lanjut untuk its itu contohnya adalah its tail is long. Nah, di sini kan kita bahas tentang tail. Tail itu artinya adalah ekor. Artinya ekornya panjang. Its tail is long. Long itu artinya panjang. Berarti ekor itu adalah tail-nya itu jadinya its tail is long. Ekornya panjang. Jadi di its itu kita bisa bahas apa aja. Misalnya tentang benda atau animals atau hewan, atau bisa juga bahas buah-buahan dan lain-lainnya. Makanya kita bisa pakai its tail is long. Nah, tail ini kan bisa menjelaskan tentang animal berarti kan, atau hewan. Nah, jadi kita bisa berpikir nih, hewan apa aja yang ekornya panjang. Bisa aja kucing, bisa aja gajah atau hewan lainnya. Jadi balik lagi ke konteksnya ya, sedang membahas apa. Nah, lanjut ke their. Di sini contohnya adalah their raincoat atau yang artinya jas hujan mereka. Jadi yang memiliki jas hujan ini adalah mereka. Makanya di sini dibilang their raincoat. Jas hujan mereka. Nah, lanjut untuk our. Nah, di sini our itu kan artinya kami. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah our cars atau mobil kami atau mobil milik kami. Oke. Nah, itu dia untuk possessive adjectives. Lanjut kita ke possessive pronouns. Jadi possessive pronoun ini masih kurang lebih sama ya, artinya sama possessive adjectives. Cuman ada beberapa kata yang agak berbeda nih dari yang possessive adjectives. Dan juga possessive pronoun itu bisa berdiri sendiri tanpa menyebutkan objek setelahnya. Nah, ini dia tabelnya. Nah, jadi di situ ada subject and then possessive pronouns, lalu ada contohnya. Nah, kita coba baca dulu possessive pronouns-nya ya. Let's repeat after me. Ikutin kata-kata Miss ya. Mine, yours, hers, its, theirs, ours. Good job everyone. Nah, jadi di possessive pronoun ini yang masih sama dengan possessive adjective itu adalah
its, dan juga his. Nah, kayak yang udah Miss bilang tadi, kalau possessive pronoun itu bisa berdiri sendiri. Jadi misalnya teman kamu bilang, "Is this your book?" Nah, jadi teman kamu nanya, "Apakah ini buku kamu?" Kamu bisa jawab dengan "It's mine." Yang artinya adalah buku ini punyaku. Ini milikku. Oke. Nah, jadi tapi di sini Miss kasih contoh juga yang lainnya seperti "This book is mine." Yang artinya buku ini milikku. Tapi kalau mau pakai "it's mine" aja juga boleh. Nah, untuk contoh yours di sini dibikin "This pen is yours." Yang artinya pena ini milikmu. Tapi kalau misalnya di konteks asli, kamu lagi pegang pena, oke, nih, kamu pegang pena dan kamu mau bilang nih ke teman kamu kalau pena ini punya teman kamu. Kamu boleh bilang, "It's yours." Nah, jadi artinya itu masih sama, ini milikmu. Cuman kita bisa nggak nyebutin sih kata bendanya tadi. Lanjut, untuk contoh yang ketiga itu adalah hers. This bag is hers. Tas ini miliknya. Oke, nah sama seperti dua contoh yang tadi, kita bisa simply bilang it's hers. Ini miliknya. Nah, lanjut lagi untuk his, contohnya adalah this hat is his. Yang artinya topi ini milik dia. Oke, bisa juga kita cuma pakai it's his. Nah, untuk contoh yang it's itu adalah the cat is in its house. Kucing itu sedang di rumahnya. Lanjut ke theirs. These raincoats are theirs. Jas hujan ini milik mereka. Atau kita bisa simply bilang milik mereka atau punya mereka. Oke, it's theirs. Nah, yang terakhir itu adalah ours. These cars are ours. Mobil-mobil ini adalah milik kami. Oke, these cars are ours. Gimana? Udah bisa bedain belum bedanya possessive adjectives dan juga possessive pronouns? Kalau masih bingung nih, Miss kasih tahu apa bedanya antara possessive adjectives dan juga possessive pronoun. Jadi, kalau kamu masih harus nyebutin bendanya, berarti kamu harus pakai possessive adjectives. Misalnya, this is my pencil. Oke, jadi kalau misalnya harus nyebutin kata bendanya, berarti pakai possessive adjectives. Tapi, kalau kamu nggak harus nyebutin bendanya, berarti kamu bisa pakai possessive pronoun. Misalnya, it's mine. Oke, do you get it? Udah ngerti? Next, kita ada exercise sentence practice. Nah, ini sama nih kayak video sebelumnya. Setelah belajar, kita ada sesi praktisnya atau latihannya yang bisa dikerjain di rumah dulu ya. Latihannya adalah harus membuat kalimat dengan menggunakan possessive adjectives dan juga possessive pronouns. Nah, di sini sudah Miss kasih tahu contohnya. Nih, contohnya adalah misalnya tulisannya I own this book. Jadi own ini artinya adalah memiliki. Berarti di sini kan artinya aku memiliki buku ini. I own this book. Nah, selanjutnya kita harus membuat kalimat ini dalam bentuk possessive adjectives. Berarti kalimatnya jadi this is my book. Oke, this is my book. Nah, setelah kita bikin kalimatnya dalam bentuk possessive adjectives, kita bikin lagi menjadi possessive pronouns. Kalimatnya, this book is
mine. Nah, coba kerjain dulu di rumah ya. Nah, kalau misalnya masih belum ngerti nih, boleh di-rewind lagi videonya. Dan untuk jawabannya nanti Miss masukin link PDF-nya di deskripsi box ya. Oke, nah jadi gimana nih menurut kalian tentang materi kita hari ini, yaitu tentang posesif? Semoga teman-teman semua bisa tahu nih caranya ngejelasin tentang benda ini punya siapa, misalnya punya kamu, atau punya temenmu, atau punya seseorang yang lainnya. Segitu dulu Learn English with Miss Agnes. Thank you for watching. Bye-bye!